Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan pembacaan kitab Min Al-Qa'idah Syiah, membongkar kesesatan akidah Syiah. Penulis buku rahimahullah mengatakan, ma aqidatut taqiyah indar Rafidhah. Apa itu taqiyah yang diyakini oleh orang-orang Rafidhah? At-taqiyatu arrafaha ahadu ulama'ihimul mu'assirin bi qawlihi at-taqiyatu an taqul aw taf'al ghaira ma ta'taqid litadfa' ad-darara an nafsik aw malik aw litahtafidha bi karamatik. Taqiyah itu didefinisikan oleh salah satu ulama atau tokoh kontemporer mereka, yaitu taqiyah adalah suatu ucapan yang engkau ucapkan atau suatu perbuatan yang engkau lakukan tidak sesuai dengan yang engkau yakini, untuk menghindari bahaya yang mengancam jiwamu atau hartamu, atau untuk menjaga kehormatanmu. Itulah definisi taqiyah menurut orang-orang Rafidhah atau orang-orang Syiah. Bal za'amu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad fa'alaha indama mata Abdullah bin Ubay bin Salul ra'sal munafiqin, haitsu ja'a lis-salati alaihi faqala lahu Umar alam yanhakallahu an dzalik, ay an taquma ala qabri hadzal munafiq. Faradda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailaka ma yudrika ma qultu inni qultu Allahumma ashi jawfahu naran wa amla qabrahu naran wa silhu naran. Bahkan orang-orang Syiah atau orang-orang Rafidhah beranggapan bahwasanya Rasulullah SAW telah melakukan taqiyah, yang mana ketika pemimpin munafikin yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul mati, Rasulullah SAW datang kepadanya menyolatkannya. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, bukankah Allah telah melarang engkau dari melakukan itu, yaitu engkau melaksanakan salat menyolati orang munafik ini? Maka Rasulullah SAW membantahnya, celaka engkau, tahukah engkau apa yang aku baca? Sesungguhnya aku membaca, ya Allah, isilah mulutnya dengan api dan penuhilah kuburannya dengan api dan masukkanlah dia ke dalam api. Lihatlah wahai kaum muslimin, yang mana mereka telah menyandarkan dusta kepada Rasulullah SAW. Mereka menganggap Rasulullah SAW telah berdusta, bertaqiyah. Wa naqala al-Kulaini fi usulil kafi, qala Abdullah, ya Aba Umar, inna tis'ata asyarid din fit taqiyah wa la dina liman la taqiyalah wa taqiyatu fi kulli syai'in lan nabiy wal mas'u 'alal khuffain. Wa naqala al-Kulaini aidan an Abi Abdullah qala ittaqu 'ala dinikum wahjibuhu bit taqiyah fa innahu la imana liman la taqiyalah. Al-Kulaini, seorang Rafidhah atau Syiah, menukil dari Abu Abdullah dalam kitabnya Ushulul Kafi, wahai Abu Umar, sesungguhnya 90% agama ini adalah taqiyah, dan tidak ada agama bagi yang tidak melakukan taqiyah. Dan taqiyah itu dalam segala hal kecuali dalam urusan perasan anggur dan mengusap kedua khuf. Dan Al-Kulaini juga menukil dari Abu Abdullah, dia mengatakan, jagalah agama kalian dan tutupilah dengan taqiyah, karena sesungguhnya tidak ada iman
bagi yang tidak bertaqiyah. Farrafidatu yarana taqiyah fariidah la yakumul madhhabu illa biha wa yatalaqawna usulaha sirran wa jahran wa yata'amaluna biha khususan idza ahatat bihim dhurufun qasiyah fal hadharul hadhar min ar-rafidah ayyuhal muslimun. Orang-orang Rafidah berpandangan bahwasanya taqiyah itu wajib, tidak tegak mazhab Syiah kecuali dengannya, dan mereka menyampaikan pokok-pokok taqiyah ini secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Mereka juga bermuamalah dengannya, khususnya ketika mereka dalam kondisi yang membahayakan. Maka dari itu waspadalah dari Rafidah, wahai kaum muslimin. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, taqiyah itu diperbolehkan oleh orang-orang Syiah, bahkan wajib. Dan taqiyah itu merupakan agama mereka, bahkan 90% agama mereka adalah taqiyah. Maksudnya taqiyah itu adalah berbohong, menipu, atau menyembunyikan identitas diri. Jadi ketika mereka bertemu dengan kita, mereka akan berdusta. Ketika mereka berkumpul dengan orang-orang Muhammadiyah misalnya, maka mereka akan pura-pura seperti orang Muhammadiyah. Ketika mereka berkumpul dengan orang-orang NU, maka mereka akan berdusta dan berpura-pura seperti orang-orang NU. Ketika mereka berada di tengah-tengah Ahlus Sunnah, maka mereka berpura-pura seperti Ahlus Sunnah. Dan ketika misalnya kita tanya, kamu itu Syiah atau Ahlus Sunnah, maka mereka akan berpura-pura, mereka akan mengatakan Ahlus Sunnah. Mengerikan. Dan taqiyah itu berpahala menurut mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, bahkan mereka orang Syiah menganggap Rasulullah SAW telah melakukan taqiyah, berdusta atau pura-pura. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, dan hadis tadi itu sebenarnya dipotong oleh mereka dan dirubah. Padahal hadis yang benar, yang kisah yang sebenarnya adalah Rasulullah SAW menyolatkan pemimpin munafik tadi yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, itu karena Rasulullah SAW menghukumi secara zahir. Zahirnya orang ini adalah muslim, mengakunya muslim, KTP-nya Islam, istilahnya begitu. Walaupun zaman tersebut tidak ada KTP. Jadi Rasulullah SAW menyolatkannya karena menghukumi secara zahir, bukan karena pura-pura. Tapi ketika Rasulullah SAW menyolatkannya, kemudian sebagian sahabat bermakmum, lalu turunlah ayat kepada beliau, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Dan janganlah engkau Muhammad menyolatkan salah seorang munafik itu selamanya, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburannya mendoakannya. Setelah turun ayat itu, maka Rasulullah SAW berhenti dan tidak melanjutkan lagi. Jadi kisah sebenarnya begitu. Demikian muslimin, pembacaan kitab Min Aqaidis Syiah, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.